Halo semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Teman-teman, semoga sehat semua ya. Mbak Eka akan selalu mendoakan kita semua dimanapun berada agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah di channel Mbak Eka ini ya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semua, hari ini Mbak Eka mau sharing seputar cinta atau perasaan sayang. Nah, tapi bukan berarti kita menyek-menyek ya di sini. Nah, teman-teman, Mbak Eka akan nge-sharing seputar mana aja cinta yang emang benar-benar tulus dan mana yang itu cinta palsu, teman-teman. Baik, seperti yang kita tahu bahwa kita tuh gak bisa ibaratnya hidup tanpa cinta gitu ya. Hidup tanpa dicintai, hidup tanpa mencintai. Ya mereka akan bilang kalau kita gak punya cinta, hidup kita akan penuh dengan rasa hambar teman-teman. Entah dalam pekerjaan atau entah dalam menikmati kegiatan, aktivitas atau bahkan sampai dengan pasangan. Nah maka ayo sekarang kita lebih buka mata. Kita lihat mana aja sih cinta-cinta atau karakter-karakter ya yang bisa kita apresiasi. Nah jangan sampai kita ini ternyata selama ini hidup di dalam cinta palsu teman-teman. Karena yakin deh itu pasti bikin capek. Maka pada kesempatan kali ini mereka akan sharing seputar apa saja atau mana saja sih bentuk-bentuk cinta yang tulus dan bentuk-bentuk cinta yang palsu. Namun sebelum kita mulai teman-teman, silahkan siapkan posisi yang paling nyaman untuk menikmati podcast yang akan mereka sampaikan. Oke? Nanti apabila podcast ini bermanfaat, jangan lupa silahkan share juga ke semua media sosial yang teman-teman pakai. Baik, kalau udah siap, kita langsung mulai ke nomor 1. Ini dia fakta cinta tulus atau cinta palsu nih teman-teman. Adalah cinta yang tulus biasanya ditunjukkan dengan sikap rela berkorban. Sedangkan cinta yang palsu hanya mengincar apa yang mereka inginkan. Nah teman-teman, ayo mulai dibayangin kita tinggal di cinta yang palsu atau udah cinta yang tulus ya. Nah, rela berkorban ini tentu aja bukan dari satu sisi ya. Kalau ini berkaitan dengan pasangan, maka dua-duanya harus melakukan hal yang sama. Jadi bukan mau berkorban karena ada maunya doang, nggak gitu teman-teman. Selanjutnya di nomor 2 teman-teman. Nah ini ada cinta yang tulus biasanya memberikan berbagai hal secara tulus dari hati. Sedangkan cinta yang palsu biasanya mereka memberi itu karena berharap akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk dikembalikan kepada dia. Contohnya nih, misalnya ada cowok yang tiba-tiba ngasih bunga mawar gitu ya ke ceweknya. Modalnya 5.000, 10.000, tapi nanti habis itu dia mau pinjem kendaraan misalnya untuk ngapel ke cewek yang lain. Nah, itu ada teman-teman ya. Ada yang seperti itu. Maka ayo sekarang logis dan realistis. Baik, oke lanjut. Sekarang kita ke nomor 3. Di nomor 3 teman-teman ada cinta yang tulus biasanya bisa memaafkan. Nah, sedangkan cinta yang palsu itu biasanya akan terus mencari-cari kelemahan yang akan mereka gunakan untuk menyerang kita pada saat terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Oke, kita bergerak di nomor 4 teman-teman. Di nomor 4 ada cinta yang tulus sangat menghargai kamu terlepas dari apa latar belakang dan masa lalumu. Sedangkan cinta yang palsu biasanya selalu berusaha untuk mengubah dirimu menjadi seseorang yang ideal ya, yang ideal sesuai dengan pandangannya. Jadi kamu akan terus dicoba olehnya untuk merubah segala tampilan, perilaku, karakter sesuai dengan apa yang menurutnya benar. Padahal teman-teman belum tentu loh menurut dia benar itu sesuai dan nyaman sama diri kita. Terlebih lagi belum tentu juga itu bisa cocok sama orang-orang yang akan kita temui setelah dirubah kepribadiannya oleh dia. Lanjut, di nomor 5 ada cinta yang tulus. Biasanya menciptakan suasana-suasana romantis dan akan saling mencintai antara satu sama lain. Sedangkan cinta palsu, ya bisa baik bilang hanya sebatas having sex atau cuman nge-sex doang terus dia pergi. Baik, makin menarik nih teman-teman ya. Di nomor 6 kita lihat cinta yang tulus itu adalah selalu berusaha mencari solusi setiap kali kalian menemukan masalah atau ada masalah yang muncul.
Sedangkan cinta yang palsu ini akan selalu menghindari mencari solusi, kemudian akan mencari pembenaran supaya dia tidak disalahkan. Pastinya capek banget ya kalau punya hubungan yang seperti itu. Jadi ya gak ada win-win solution. Yang ada ya kalian tiap hari ribut terus. Ya jangan sampai teman-teman ya. Lanjut kita menuju ke nomor 7 teman-teman. Di sini nomor 7 tuh ada cinta yang tulus. Itu biasanya berusaha untuk tidak saling menyakiti. Sedangkan cinta yang palsu dikatakan selalu mengungkit kesalahan dan melabel pasangan dengan hal-hal yang negatif, ya. Sampai si pasangan itu merasa bahwa oh iya ya, ternyata aku emang bla bla bla. Ternyata aku emang misalnya kayak tukang boros, aku emang tukang selingkuh, aku emang tukang apa, padahal kalian sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau punya pasangan yang kayak gini. Oke, yuk kita intip di nomor 8. Di nomor 8 ada cinta yang tulus. Itu memberikanmu kebebasan untuk mengembangkan diri. Sedangkan cinta palsu itu biasanya akan selalu mengontrol hidupmu. Orang-orang yang memberikanmu kebebasan ya untuk mengembangkan diri, itu artinya dia selain menghargai dirimu, mereka juga menghargai orang tuamu ya, orang tua kita yang telah membimbing kita, menyekolahkan kita, memberi ilmu ya. Jadi ya artinya memang pasangan yang seperti ini patut untuk dipertahankan. Berbanding terbalik dengan pasangan-pasangan yang sukanya ngontrol. Jadi berteman sama orang lain gak boleh, kerja gak boleh ya. Kemudian gak boleh mendebat dia dan lain sebagainya. Nah emang sih gak terjadi pada semua orang, tapi mereka perlu ingatkan ya, kalau teman-teman punya pasangan ya yang sukanya ngontrol sampai gak ngizinin teman-teman ngelakuin apapun itu, teman-teman patut waspada. Biasanya nih ya, ada hal yang dia sembunyikan dan dia berharap supaya kita nggak tahu hal itu. Makanya dia kurung kita di dalam rumah, dia batasin pertemanan kita ya. Jangan sampai deh kita di posisi itu. Oke teman-teman, ingat ya, harus logis. Terakhir teman-teman di nomor 9. Nah, cinta yang tulus ini biasanya atau semestinya tuh mau saling mendengarkan. Sedangkan cinta yang palsu ya selalu menuntut untuk didengarkan. Nah ini logis banget teman-teman ya. Ketika kita udah sama-sama mau mendengarkan, artinya kita sudah sama-sama dewasa untuk mau menerima pemikiran satu sama lain. Nah jangan sampai nunggu ada masalah dulu dan kita kepentok baru kita mau dengerin pasangan. Tapi dari sekarang mulailah terbuka, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena gak ada salahnya, terbuka itu aman teman-teman ya. Aman, dan istilahnya kita mengajarkan satu sama lain dengan pasangan kita itu saling kepercayaan ya. Jadi kita bisa lebih ngontrol perilaku. Kita juga nggak perlu khawatir ya pasangan kita akan kucing-kucingan ya, karena dari awal kita udah terbuka. Beda kalau dari awal punya hubungan emang ada sesuatu yang disembunyiin dan nggak mau dibuka. Nah tapi persoalan ini juga tentu beda case ya dengan masa-masa lain. Misalnya kita memang perlu memberikan kepercayaan dan mendengarkan pasangan kita tanpa mendebat ketika pasangan kita memiliki pekerjaan yang menuntut adanya kerahasiaan yang tinggi dan memang harus nggak boleh sembarangan orang tahu dia kerja apa. Ya, tapi alangkah baiknya kalau dibicarakan satu sama lain dari awal jadi supaya nggak salah paham. Oke, baik teman-teman semua. Nah, kelas psikologinya sesi podcast kali ini udah selesai. Semoga ada hal yang bisa dimanfaatkan dan bisa ya kita jadikan pembelajaran hidup ya. Karena namanya hidup itu adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi jangan berhenti belajar, jangan pernah kita ngerasa sudah cukup punya ilmu yang banyak dan lain sebagainya ya. Karena apa? Sebenarnya kalau kita ngerasa kayak gitu ya kita cuman berkutat di dalam tempurung kita sendiri. Karena kita jadi menutup mata dengan berbagai hal, berbagai kenyataan yang baru di dunia ini ya. Padahal seperti yang kita tahu, namanya perubahan itu terjadi setiap saat. Bahkan mereka bisa bilang setiap waktu, setiap detik itu pasti akan terjadi perubahan. Nah teman-teman, jadi supaya kita gak kaget-kaget, mari buka diri, buka wawasan dan fleksibel. Oke, terima kasih banyak. Silahkan share ke media sosial yang udah kalian pakai kalau memang bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman silahkan tonton juga podcast-podcast sebelumnya. Siapa tahu ada yang relate atau sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami atau orang-orang terdekat yang teman-teman alami ya. Seenggaknya kita udah bantu satu orang, kita bantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Nah itu sangat melegakan hati teman-teman. Oke, makasih banyak, titip salam untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya ya. Dadah.